Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan mendengarkan kembali renungan firman Tuhan pada saat ini. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang selalu menghendaki yang baik dalam hidup kami ya Tuhan. Dan saat ini kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, kami bersyukur kepada Tuhan. Urapi kami semua, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah firman Tuhan itu bekerja di dalam hati kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Allah. Mari bekerjalah Tuhan dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan membaca dari Alkitab kita pada Injil Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35 katakan, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara-saudara, Yesus mengakui bahwa ia adalah roti hidup, roti yang sanggup membuat orang tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Kata-kata atau kalimat ini diucapkan Yesus beberapa saat setelah dia melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Mengapa Yesus mengucapkan kalimat ini? Karena orang banyak yang datang kepada Yesus mencari Yesus hanya untuk makanan atau roti secara jasmani saja. Yohanes 6 ayat 26 katakan, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Hal-hal jasmani tidak menjadi prioritas utama bagi Yesus, karena hal-hal jasmani hanya bersifat sementara saja. Bagi Yesus, hal-hal rohanilah yang harus menjadi prioritas utama, karena hal-hal rohani akan bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Artinya, setelah kita meninggalkan dunia ini, ada kehidupan yang Tuhan mau berikan, sorga yang mulia, dan kita akan tinggal di dalam kekekalan, hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan itulah yang Yesus inginkan, yang Yesus utamakan, mengejar hal-hal rohani lebih daripada mengejar hal-hal jasmani. Yohanes 6 ayat 27 katakan, Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Hal-hal rohani inilah yang Yesus maksud dengan makanan rohani yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yesus katakan, untuk mendapat makanan yang kekal, untuk mendapat makanan rohani yang membawa kepada hidup yang kekal, orang harus bekerja. Dalam ayat 27 yang tadi kita sudah baca, saudara-saudara. Dan mendengar ada makanan yang bersifat kekal. Pada saat orang memakannya, orang itu tidak akan lapar lagi. Orang itu tidak akan haus lagi. Orang-orang yang berkumpul di sekeliling Yesus pada saat itu, mereka menjadi bersemangat untuk mendapatkan makanan itu. Lalu kemudian mereka bertanya, pekerjaan apa yang harus mereka lakukan? Yesus menjawab, percayalah kepada Yesus. Untuk mendapat makanan rohani, saudara-saudara, orang harus bekerja. Apakah pekerjaan itu? Percaya kepada Yesus. Bila seseorang bekerja dengan cara percaya kepada Yesus Kristus, maka orang itu akan mendapat makanan rohani yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Yohanes 3
ayat 15 katakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan Rasul Paulus memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang percaya kepada Yesus ini dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal yang ke-10. Roma 10 ayat 9. Paulus katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara-saudara, kalau saudara mengaku percaya kepada Tuhan, saudara, kita semua, saudara dan saya, kita harus percaya, mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan dengan mulut kita, tapi juga percaya di dalam hati, bukan hanya mulut saja, secara ucapan saja, lahiriah saja. Kita percaya atau kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi juga di dalam hati, secara batiniah kita harus menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sementara ada banyak orang di luar sana, saudara-saudara, yang katakan bahwa mereka adalah anak Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi perbuatan mereka, kelakuan mereka menceritakan bahwa mereka bukan orang-orang percaya. Yang Yesus inginkan, yang Yesus maksudkan adalah percaya kepada Dia, percaya kepada Yesus dengan mulut dan di dalam hati. Mulut dan hati harus sama, saudara-saudara. Tidak boleh berbeda. Kalau kita katakan dalam hati kita, Tuhan, aku percaya kepadamu, tapi kemudian kita malu mengakui Dia dengan mulut kita, maka itu ada satu perbedaan antara hati dan mulut. Ada banyak orang percaya yang melakukan hal ini. Bukan demikian yang Yesus maksudkan, tapi pekerjaan yang Yesus maksudkan, pekerjaan yang harus dikerjakan oleh orang percaya adalah percaya dengan mulut, mengaku dengan mulut, dan percaya di dalam hati bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Maka semua ini akan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Dengan mulut kami akui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tapi Tuhan, di dalam hati kami pun, kami mengakui Engkau, bahwa Engkaulah Juru Selamat yang telah menyelamatkan kami. Segala sesuatu yang kami pikirkan, segala sesuatu yang kami perbuat, Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menolong kami, supaya kami menceritakan tentang kemuliaan Allah. Kami menceritakan bahwa kami adalah orang-orang percaya kepadamu. Bukan hanya dengan mulut, tapi juga di dalam hati. Atau bukan hanya kami mengakui di dalam hati, tapi kami malu mengucapkannya, ya Tuhan. Tapi biarlah semua berjalan bersama-sama dengan mulut dan di dalam hati. Kami akui Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau penebus dosa kami. Dan kami tahu Tuhan Yesus, kehidupan yang kekal menjadi bagian kami. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan berita firman-Mu ini, ya Tuhan Yesus. Tanamkan dalam hati dan bangkitkan firman ini, ya Tuhan, hidup dalam kehidupan orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.